Assalamualaikum teman-teman, welcome back to my YouTube channel ya. Kali ini aku mau bikin video kedua. Kemarin video yang jual rumah gara-gara aku, kenapa? Aku jelasin di video ini ya. Tapi sebelum aku lanjut videonya, jangan lupa ya teman-teman, aku minta like, comment, and subscribe biar aku makin semangat bikin video yang baru, oke? Jadi pas umur aku 6 tahun aku pernah jatuh teman-teman, dan itu jatuhnya di tangga menuju ke pemandian umum gitu di suatu tempat, adalah di perkampungan rumah aku pertama. Dan memang jaraknya nggak terlalu jauh dari rumah juga, cuman emang agak harus ke bawah gitu kan. Nah pas di posisi kayak mau mandi itu kayak hujan, cuaca lagi hujan, gerimis kayak gitu, jadi hujannya nggak berhenti dan aku emang belum punya kamar mandi sendiri waktu di rumah pertama itu. Akhirnya aku mandi sama bapak aku. Nah karena aku umur 6 tahun itu udah maksudnya anaknya bisa dibilang bandel, terus aktif, super aktif gitu. Jadi aku tuh anaknya suka main yang emang kayak anak cowok gitu. Nah pas kayak gitu aku jatuhnya tuh kayak duduk tapi kayak kebanting gitu teman-teman. Pas udah jatuh tuh nggak kerasa apa-apa, cuman selang 2 bulan aku nggak bisa duduk sama sekali, nggak bisa berdiri, jangankan buat jalan, duduk kayak gini aja, duduk kayak gini itu sakit rasanya, kayak mau patah tulang-tulang aku teman-teman. Nah di situ orang tua aku kayak bingung kan anaknya kenapa, dan akhirnya berobat ke sana ke sini, akhirnya harus sampai jual rumah teman-teman, karena untuk biaya pengobatan aku juga, karena bapak aku cuma seorang buruh yang nggak ada penghasilan lain selain nyadap karet. Kalian pasti tahu kan nyadap karet itu. Nah di situ aku pernah juga ke rumah sakit, dan di rumah sakit itu aku dicek segala macam sampai di ronsen, dan pihak rumah sakit bilang kalau aku kena TBC tulang. Dan itu mengharuskan aku tuh harus operasi pasang per di tulang punggung aku. Kalian udah tahu kan gimana fisik aku gitu, gimana bentuknya fisik aku ini gitu. Dan aku di situ udah nggak mau, karena udah ngerasa capek juga, udah diurut kesana kesini, udah berobat kesana kesini tapi nggak ada hasil. Jadi aku milih udah stop, aku mau segini aja, gak apa-apa hidup aku, gak apa-apa hidup dengan kekurangan, yang penting aku panjang umur aja, aku bilang gitu sama orang tua aku. Selang di situ aku nah pas aku udah nggak berobat kesana kesini lagi, di punggung aku itu teman-teman, pas deket banget sama tulang punggung ini, yang ini itu di pinggirnya kayak ada benjolan kecil segede gini. Awalnya tuh segede gini ya teman-teman, tapi lama kelamaan itu jadi besar, sebesar gayung buat mandi itu. Dan rasanya nggak ada rasa sama sekali awalnya, sebelum pecah tuh nggak ada rasa sama sekali, kayak udah biasa aja gitu. Lama kelamaan orang tua aku kan penasaran, akhirnya aku dibawa ke rumah sakit, dan kata pihak rumah sakit ini harus jalan operasi bedah gitu karena bahaya juga.
sempet mau operasi, udah diurus ini itunya, tapi nggak tahu kenapa suratnya hilang, surat operasinya hilang. Selang 1 jam, 2 jam, 3 jam kita menunggu, tapi nggak ada panggilan juga atas nama aku. Dan akhirnya kita pulang, kita di rumah nunggu juga seminggu 2 minggu, itu tetap nggak ada. Akhirnya yang penjualan itu teman-teman di rumah, pas aku di rumah selang berapa ya, sebulan apa berapa minggu gitu, itu tuh ada rembes-rembes air teman-teman, dan nggak lama itu keluar air banyak banget, kayak kita nyalahin air di keran gitu, tau gak sih? Nah keluarnya kayak gitu, tapi yang keluar tuh bukan darah atau nanah ya, maaf ya teman-teman kalau agak sedikit jorok, tapi emang aku mau ceritain tentang hidup aku. Ambil sedikit aja motivasi kok, jikalau ada motivasinya buat teman-teman yang emang mempunyai fisik kayak aku gitu gini. Selang itu, nah di situ aku pernah koma setelah ininya pecah itu, setelah benjolan itu pecah aku sempet koma teman-teman katanya, tapi aku nggak tahu sih, aku juga gak sadar. Jelang beberapa tahun kayak ya udahlah, bapak aku memutuskan kita harus jual rumah aja gitu, kita pindah dari tempat ini, kita pindah, dan akhirnya kita bikin lagi rumah di sini, rumah sederhana meskipun rumah kayu. Tapi alhamdulillah aku masih dikasih umur panjang sampai saat ini, sampai dikasih jodoh sama Allah, sampai dikasih keturunan juga sama Allah. Alhamdulillah banget, kamu cek bahasa Sundanya mah alhamdulillah pisan teman-teman gitu. Nah jadi kalau misalkan ada di antara kalian semua yang mempunyai fisik seperti aku, please jangan minder ya, karena minder itu membuat kita gak punya temen. Gak boleh jadi anak pemurung, kita harus bebas aja, bebas bergaul sama siapa aja, yang penting kita bisa jaga diri. Dan aku pun begitu, awalnya aku enggak sih, aku nggak punya kayak minder gitu, enggak. Pas di sekolah, aku cuma sekolah sampai tamat 5 SD ya teman-teman. Aku nggak sekolah tinggi gitu, cuma kelas 5 SD aja. Pas SD pun aku sempat kok kena bulian teman-teman aku gitu, tapi aku nggak ambil hati, biasa aja gitu. Ya udah sih, emang aku fisiknya kayak gini, ya udah emang kenyataannya aku kayak gini, ya udah aku terima aja gitu. Nah sempat juga aku pas kerja di salon wedding gitu, aku sama bos aku tuh pergi ke suatu tempat gitu, mau ngerias, dan emang jalannya tuh luar biasa gitu, sampai ban mobil bos aku aja pecah teman-teman. Di situ aku berhenti di satu warung, dan yang punyanya tuh sama kayak aku gitu, soalnya dia kayak malu gitu, kayak gak mau keluar. Aku bilang sini gak apa-apa, aku bilang. Terus kita kenalan juga kan, aku tanya kenapa gitu, kamu kayak gini, dia bilang aku dulu jatuh. Oh sama, aku bilang aku juga gitu, tapi kata dia kok kamu bisa sih sepede ini, seceria ini, sedangkan aku, kata dia gitu. Maaf ya teman-teman, bukan aku kayak membanggakan diri aku sendiri, enggak, cuman emang aku tuh orangnya malu ada, minder ada, tapi buat apa gitu, kita dibikin malu, kita dibikin minder, toh juga udah takdir kita hidup kayak gini, toh udah jalannya juga kan kita harus kayak gini. Jadi bawa have fun gitu, bawa santai aja, toh apa ya, asalkan kita nggak berlebihan, karena orang juga akan menghargai kita jikalau kita
nggak berlebihan, kita saling menyapa atau kita harus senyum sama siapa aja gitu. Ya pokok intinya kalau kita main-main tuh oh iya gitu, jadi kalau ada orang kita harus permisi gitu. Jadi orang juga meskipun fisik kita buruk, fisik kita nggak sempurna, orang tuh bakal menghargai kok. Orang lain tuh nggak akan menghina kalau kita berbuat baik sama mereka. Nah emang sih bukan satu atau dua orang yang kayak aku pernah kok ngomong kayak gini ke orang tua aku, udah nggak apa-apa fisik aku kayak gini juga, atau aku juga kalau misalkan nggak ada yang mau sama aku nggak usah nikah aja. Itu aku masih ingat ya teman-teman, aku bilang kayak gitu dan orang tua aku bilang kayak gini, emangnya manusia itu jualannya manusia gitu, jodoh itu maksudnya emangnya jodoh itu jualan manusia? Enggak, bukan katanya, jodoh itu di tangan Allah, jadi percaya aja gitu. Dan itu bener-bener teman-teman, itu bener-bener kayak keucap nyata aja. Alhamdulillahnya aku bisa kenal sama suami, terus alhamdulillah aku dikasih keturunan juga, bisa ngerasain hamil meskipun fisik aku se apa ya seaneh ini aneh gini, tapi aku tetap semangat. Dan aku melahirkan itu lewat sesar ya teman-teman. Nah cukup sekian dulu ya teman-teman video kali ini, insyaallah nanti aku bikin video-video selanjutnya. Jangan lupa bersyukur, jangan lupa bahagia, dan jangan lupa tetap semangat. Dadah, assalamualaikum.